ke dalam dari molekul-molekulnya. Di situ ternyata logam itu memiliki struktur yang luar biasa. Seperti apa itu? Yuk kita mulai kelas kita. Saya share screen dulu. Kita masuk pada materi kristal logam. Tapi di mana dia kok nggak muncul? Gimana organik? Tunggu ya, cari dulu. Ini dia. Muncul kok logam. Nanti ini kita tutup dulu. Share screen. Kimia organik lagi ulang-ulang. Chat apa yang di chat ini? Ini oke sakit, saya kira ada masalah. Ngomong-ngomong yang bergabung baru 31, apakah ada informasi siswa yang sakit dan seterusnya, Nak? PM Kimia. Apakah ada siswa yang sakit hari ini atau izin atau apa? Kamis 20. Kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, apakah ada informasi temanmu yang sakit hari ini? Ada Kartika, temanmu, apakah ada yang izin sakit di IPA 1 kayaknya enggak ada, Umi. Siapa, Nak? Kayaknya IPA 1 enggak ada. Oh, IPA 1 tidak hadir semua ya. IPA 2? IPA 3? Yang dari IPA 4? Oke, tidak ada suara. Tidak tahu berarti siapa yang tidak hadir. Nanti dicek. Ini malah tinggal 30 orang, tidak apa-apalah. Nanti dicek di akhir sedikit. Oke ya, sudah kelihatan semuanya. Jadi kita akan bermain dengan, kok bermain ya. Kita akan belajar terkait dengan logam. Jadi insya Allah nanti yang mau masuk ke ITB begitu baru atau ke UGM belajar metalurgi, belajar pertambangan, belajar lagi tentang apalagi ya yang terkait dengan metalurgi, pertambangan, kemudian apalagi ya pengeboran lepas pantai dan seterusnya. Di situ kita masuk ke logam. Jadi kalau kamu pernah mendengar cerita kenapa di Irian itu begitu luar biasanya orang Amerika bertahan begitu menguasai Freeport yang katanya itu di situ ada daerah Tembagapura yang mana di dalamnya keren ya istilahnya Tembagapura penghasil tembaga, tapi sebenarnya yang diincar bukan tembaganya tapi emasnya. Tembaga dan emas dua-dua logam yang memiliki nilai komersil tinggi, di situ milik Indonesia tapi yang menguasai adalah investor asing. Kapan itu akan berakhir? Pada saat kalian sudah memiliki kecukupan ilmu, memiliki kecukupan kekuasaan, insya Allah nanti jadi pejabat yang insya Allah 30 tahun yang akan datang kalian yang akan mengelola dan akan menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang luar biasa ini. Kenapa kami ya iya terus siapa begitu? Kamu kan generasi bangsa ya. Di sini kita akan belajar terkait dengan logam. Jadi kalau kamu lihat gambarnya ya seperti inilah logam-logam yang akan kita pelajari. Tapi apakah logam ini akan kita unek-unek? Enggak. Kok ada di atasnya gambar beginian? Iya, di dalam logam itu ternyata ada struktur kristal yang seperti ini wujudnya. Ya ampun, apa itu Mi? Yuk kita belajar saja. Jadi kita mulai dari bagaimana, di mana sih logam berada di tabel sistem periodik, begitu ya. Di tabel sistem periodik, logam di sini diberi tanda diberi warna biru. Jadi mulai Li terus ke sini sampai Al sampai Sn sampai Pi ini adalah yang logam. Yang di bawah ini adalah lantanida dan actinida juga logam.
Nanti selain logam di dalam sistem periodik ya ada sinon logam yang hijau, ada yang semi logam yang kuning, dan ada yang gas mulia yang ungu. Yang kita bahas adalah terkait dengan logam-logam yang berwarna biru ini. Apa itu logam? Kemarin sudah dibahas di ikatan kimia ya, bahwa logam itu ikatannya kuat di situ ya, dia lentur begitu dan seterusnya yang ada di ulangan yang ternyata poinnya 15 padahal maksudnya poinnya 15, jadi istilah itu 15 jawaban begitu sesuai yang sudah tersampaikan. Ternyata hanya yang isi 2, ada yang isi 3, yang nggak apa-apa. Yang penting dikerja. Begitu ya Fajri ya. Dari sekian yang muncul di depan saya ini yang on cam hanya Fajri. Apa-apa sih dan bagaimana sih terkait dengan logam, apa yang akan kita pelajari untuk sampai mendalam terkait logam. Yuk kita lihat. Nanti di sini terkait logam, jadi kita dapat merasakan bahwa besi itu padat. Pada suhu 25 derajat Celcius, besi dengan volume tertentu lebih berat dibandingkan kebanyakan unsur non-logam dengan volume yang sama. Kenapa itu ya? Itu nanti kita bahas. Kenapa ya kok dia lebih berat begitu? Ada apa ya dengan dia begitu? Selain terkait dengan volumenya sama, beratnya berbeda, ternyata kita nanti juga ini ya contohnya ini. Ini besinya. Ini adalah sulfur, ini adalah besi. Jadi kenapa ya? Padahal di situ volumenya sama tuh, baru ukurannya sama tuh. Tapi kenapa ya kalau logam kok lebih berat? Contohnya ini besi dengan belerang. Itu akan kita bahas ke dalamnya. Berikutnya selain itu, logam itu ada yang menghantarkan arus listrik begitu. Kenapa dia menghantarkan arus listrik? Kita bermainnya bukan pakai elektronnya saja, tapi nanti kita mainnya pakai strukturnya. Jadi pakai strukturnya, kristalnya seperti apa, seperti itu. Kemudian selain terkait dia bisa menghantarkan arus listrik, kalau kita lihat ini adalah setrika dengan solder. Kalau ada setrika dan solder, kita langsung ting, setrika itu kan panas begitu, solder juga panas. Logam itu merupakan konduktor panas yang baik. Kenapa ya dia bisa menghantarkan panas dengan baik? Itu yang nanti kita akan bahas asbabul nuzul dari sisi kristanologinya, susunannya. Kemudian selain itu, kristal berikutnya ya yang tadi dia bisa menghantarkan listrik, bisa menghantarkan panas, begitu secara sifat ya. Kemudian logam juga dapat ditempa dan diregangkan. Ditempa itu dipukul-pukul ini ya, di dalam panas, dipanaskan baru ditempa, dipukul-pukul nih. Kalau diregangkan ditarik, jadi kayak pir ini diregangkan. Kenapa dia bisa? Padahal ikatannya begitu kuatnya, begitu. Kenapa dia bisa diregangkan? Kenapa dia bisa ditempa? Itu juga ada alasannya terkait dengan strukturnya. Selanjutnya, selain dapat ditempa dan diregangkan, di sini dikasih gambar. Banyak perhiasan terbuat dari logam dan memiliki kilau tertentu. Ini juga akan dibahas. Kenapa logam sampai berkilau? Jadi sambungan-sambungan dari konsep kimia unsur transisi ya kemarin. Ada yang berkilau, ada yang berwarna begitu ya, ada yang berwarna, ada juga kimia unsur yang lainnya, ada membeli warna nyala yang macam-macam. Ini terkait dengan dia bisa berkilau. Kenapa begitu? Nanti sekali lagi akan kita bahas struktur kristalnya dia yang menyebabkan dia bisa berkilau. Kemudian yang berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan perkakas yang terbuat dari logam. Seperti sendok, garpu, pisau, gunting, dan lain-lain. Yang bisa kita pakai untuk dipakai konsumtif di kehidupan kita ya tentunya akan berbeda. Bahan logam yang dipakai untuk membuat garpu atau sendok dengan logam yang dipakai untuk bangunan begitu ya. Jadi seperti apa sih pembedanya logam-logam yang kita gunakan? Itu akan kita bahas.
di konsep logam ini. Jadi untuk membahas logam ini hal-hal yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama, apa sih yang akan kita kaji terkait tentang logam? Yang pertama adalah susunan atom-atom dalam kristal logam. Jadi kita akan berkenalan dengan kristal logam. Setelah kita berkenalan dengan kristal logam, kita akan berkenalan dengan model ikatan pada logam. Nah, dari situ akan lanjut kita bahas titik lebur dan titik didih logam terkait dengan kristalnya. Dari wujud kristalnya, di situ kita akan bisa menjelaskan kenapa logam bisa ditempa dan dapat juga diregangkan. Dari situ lanjut bagaimana sih daya hantar listrik dan daya hantar panas logam terkait susunan kristal itu, bagaimana penjelasannya. Selanjutnya apa yang menyebabkan kilau logam yang kita bahas tadi. Dan yang berikutnya adalah logam-logam yang dipakai pada umumnya untuk alat-alat rumah tangga itu tadi ada pisau, ada garpu, ada sendok, itu yang contohnya. Itu nanti yang dibahas adalah terkait dengan paduan pada logam. Jadi paduan logam atau yang disebut dengan alloy. Jadi 7 subbab ini, 7 bagian ini yang akan kita bahas insya Allah selesai pada semester ini. Jadi sebelum PHB mungkin kita bisa 1-2 selesai begitu. Setelah PHB 3, 4, 5, 6, 7 ini selesai sampai PAS. Setelah PAS selesai, sudahlah selesai PAS, kamu masuk semester genap. Fajri semua lulus kalau sudah masuk semester genap. Semester genap tinggal 2 bulan itu kita sudah drilling UTBK. Jadi PM-nya sudah selesai. Sehingga di 1 semester ini saya akan meminta banyak produk, banyak tagihan agar data di semester genap pun bisa include di sini begitu. Maksudnya kan ada praktik nih. Di sini kan namanya setiap kimia biasanya kan tetap ada nilai keterampilannya. Nah, nanti di sini kamu akan Umi minta untuk membuat produk-produk kristal logam dengan model-modelnya ya, kamu bisa membuatnya dari bola-bola, dari macam-macam. Yang penting nanti ada produk. Selain itu, selain produk dari kristal logam sederhana, jadi struktur atom kristal logam sederhana, makan saja di meja. Bisa juga nanti lanjutnya adalah membuat video terkait dengan sampai di bawah itu kristal yang memang kita sudah masuk ke kristal logam yang sudah panjang begitu, yang bukan sederhana lagi, sudah yang bentuk-bentuk dari masing-masing logam. Insya Allah semoga bisa terselesaikan. Kalau bisa dibuat pada saat kamu sudah di Gorontalo juga baik. Kalau ternyata masih belum bisa ke Gorontalo, ya di rumah juga baik begitu. Oke ya, jadi mari kita mulai berkenalan dulu. Yang pertama adalah susunan atom-atom dalam kristal logam. Ini dia. Ya Allah, ini materi apa nih? Ini materi kimia anorganik, memang dia materi kristal. Jadi ini dikecilkan saja. Jadi di sini susunan kristal logam itu ada 2. Jadi susunan atom-atom dalam kristal logam itu ada 2 macam di situ, yaitu kalau kamu lihat di sini hanya sebatas segi 4 begitu ya, dan di sini wujudnya adalah segi 6. Nah, namanya bukan segi 4, segi 6, tapi di sini apabila atom-atom logam dianggap sebagai bola-bola keras, maka dalam susunan 2 dimensi ini baru susunan 2 dimensi. Maksudnya ya kalau 2 dimensi hanya panjang kali tinggi, lebar kali tinggi, atau panjang kali lebar, berarti ada yang tidak 2 dimensi, ada yang 3 dimensi yang akan kamu bikin nanti. Jadi susunan 2 dimensi ada beberapa kemungkinan susunan yang dapat terbentuk. 2
Dua di antaranya yang umum, yang dikenal, yang dibahas adalah kecenderungan susunan bujur sangkar ini dan susunan heksagonal. Ini dia. Jadi ada susunan bujur sangkar dan susunan heksagonal. Sebelum lanjut kemana-mana, kalau kamu lihat susunan ini, mana ya orangnya? Saya buka dulu karena sudah saya kecilkan. Coba diamati dengan baik. Kira-kira Anas, Anas. Mana yang lebih rapat? Posisi bujur sangkar atau heksagonal? Yang heksagonal, Umi. Ya, jadi nampak jelas bahwa di sini heksagonal itu lebih rapat, begitu. Bujur sangkar lebih ada rongga-rongga, selitannya lebih besar, begitu. Nah, di sini efeknya nanti juga akan luar biasa untuk masuk kepada sifat dari logam itu sendiri. Nanti miliknya siapa mereka ini belum selesai. Jadi ini baru 2 dimensi. 2 dimensi itu anggaplah ini adalah lapisan. Jadi 2 dimensi itu baru 1 lapisan. Sementara logam itu bersusun dengan banyak lapis. Jadi penyusun dasarnya sekali lagi itu adalah susunan 2 dimensi dengan susunan bujur sangkar dan heksagonal. Nanti pada saat dia sudah membentuk kristalnya, si heksagonal dengan bujur sangkar ini bisa sesama heksagonal, bisa sesama bujur sangkar, bisa bujur sangkar dan heksagonal berkolaborasi begitu. Yang mana yang kita ambil nanti bukan susunannya dia, tapi bentuk dari yang sudah terbentuk itu. Jadi susunan yang ditumpuk-tumpuk itu nanti wujudnya kayak apa. Ya Allah, ribetnya nggak ribet. Ini sudah kamu pakai logamnya, sekarang tinggal kita pelajari. Setelah kita tahu bahwa ini adalah bujur sangkar, ini heksagonal. Selitan-selitan, ini ada selitan itu adalah tempat-tempat rongga-rongga di antara atom-atom logam yang saling berdekatan. Ini disebut selitan di sini. Itulah nanti tempat-tempat yang akan dipakai oleh atom logam dari lapisan berikutnya nempel begitu. Ya Allah, Mi, ya enggak, ya Allah, tapi memang inilah yang Allah minta untuk kita pelajari. Nah, jadi pada 2 susunan tersebut di antara atom-atom logam terdapat tempat-tempat lowong yang disebut selitan. Jadi nanti perlapis penyusun logam itu masuknya adalah di selitan-selitan, di rongga-rongga, di tempat-tempat lowong antar atom-atom logam dari lapisan yang lainnya. Jadi kalau di sini istilahnya begitu ya, susunan rapat heksagonal 2 dimensi dengan tempat selitan B dan C, atom-atom membentuk lapisan A. Jadi kita akan mencoba menyusun nih. Jadi di situ ada B dan C, selitannya itu berarti lupa sela-sela kosong di sini ya, sela-sela kosong. Kan nggak mungkin bola disusun dengan bola, maka bola akan menempati posisi yang aman pada saat dia ada space yang bisa dia tempati untuk nempel begitu. Jadi kalau kita anggap susunan heksagonal ini adalah lapisan A dengan selitannya adalah BC ini ya, dari atas ini lubang-lubang di sini. Jadi nanti bola berikutnya nempelnya di lubang-lubang sini kan otomatis. Maka apa yang akan terbentuk? Maka yang akan terbentuk adalah posisi ini. Tuh, keren toh? Jadi tempat-tempat yang terdapat di depan tempat selitan B pada lapisan A, digambar 1.3 itu yang tadi ya di sini. Jadi selitan B dan C ini nanti akan ditumpangi lapisan kedua. Maka atom-atom yang menempati tempat-tempat selitan B yang digambarkan dengan bola-bola hitam membentuk lapisan yang mana kamu bisa lihat di sini. Ini lapisan A yang tadi gambarnya sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Ini ada selitan B dan C. Nanti lapisan B ini masuknya adalah di selitan B. Sekali lagi, di ini ada selitan B dan C. BC, BC, BC. Maka kalau selitan B sudah terisi, selitan C ini kan belum bisa terisi langsung ya.
Berarti B di sini akan masuk ke sini dan masuk ke sini. Karena kan bola-bola, kamu bisa membayang. Kalau tidak bisa membayang, makanya kenapa nanti di sini kamu harus membuat biar kamu paham. Harus membuat ya, iya harus membuat. Jadi di sini lapisan A, selitan B-nya diisi oleh bola-bola dari lapisan B. Yang digambarkan dengan bola-bola hitam membentuk lapisan B sudah ada ya, ini lapisan A dimasukkan lapisan B. Lapisan B memiliki tempat-tempat selitan A dan C. Selitan A ini berasal dari dia punya, selitan C adalah selitan yang tidak tertempati tadi. Jadi yang ditempati B, berarti C ini kan ada rongga-rongga kosong kan yang masih nampak dan ada lagi tambahan selitan A. Ribet ya kalau dibahasakan begini ya. Tapi nanti kalau kamu menyusun pakai bola-bola insya Allah kamu jadi bisa begitu. Ya Allah nih, tenang, nanti PPT-nya saya share biar kamu membayang-bayang. Kalau nanti ternyata susah membayang, ya itu yang paling aman membuat. Nah, di sini muncul gambar 1.4 yang mana atom-atom yang digambarkan dengan bola-bola hitam menempati tempat-tempat selitan B dari lapisan A ya. Di depan lapisan A, atom-atom tersebut membentuk lapisan B. Jadi ada lapisan A, lapisan B. Hanya lapisan A dan B. Iya, A dan B, A dan B, A dan B terus tersusun. Nanti itu panjang akan membentuk kristal yang wujudnya seperti ini dia. Jadi pola susunan berulang dari ini tadi. Jadi pola susunan rapat heksagonal yang 2 dimensi tadi, bila ditumpuk, di mana selitan B diisi oleh atom-atom logam berikutnya yang membentuk lapisan B, dan seterusnya, maka di situ akan muncul pola susunan berulang yang disebut dengan susunan rapat heksagonal. Yang dikenal secara kristanologi namanya adalah HCP, hexagonal close packing. Gambarnya seperti ini. Ini akan mudah difahami, akan mudah diceritakan kalau kamu nanti membuatnya. Dan itu nanti akan bagian dari tugas. Tapi biar lengkap nanti tugasnya akan membuat beberapa pola susunan kristalnya. Akan kita masuk ke yang berikutnya lagi begitu. Jadi bukan hanya susunan rapat heksagonal saja, nanti akan ada susunan rapat kubus juga. Nah, jadi nanti susunannya kayak apa kalau kita rangkai dari tahapan mulai dari ini ya. Ini susunan 2 dimensi bujur sangkar dengan heksagonal. Kemudian dikenalkan dengan ini ya, lihat kursor saya, selitan BC yang selanjutnya yang diisi adalah selitan B. Yang mana setelah dimasuki bola-bola di selitan B-nya secara konsisten, maka akan terbentuk lapisan B. Dan kalau itu dilakukan berulang-ulang dengan kita mengambil satu posisi, satu susunan rapat heksagonalnya, di situ berulang dan kita ambil muncullah gambar 1.5. Kenapa harus belajar ini? Karena kamu nanti akan, atau yang sebelumnya ya, yang sudah pernah saya jelaskan, bagaimana sih pergeseran atom logam pada saat ditempa, dia tidak pecah, dia tidak retak, tapi dia bergeser per lembaran-lembaran, lapisan-lapisan dari atom logam yang menyusun kristalnya, seperti itu. Jadi ini kalau kita ambil per satu susunan 2 dimensi dari heksagonal, yang saling bertumpuk berulang, maka munculnya seperti ini. Jadi selitan B diisi oleh lapisan B. Dari lapisan B akan muncul selitan A. Selitan A akan diisi oleh satu lapisan lagi, lapisan A.
di situ lapisan A ada selitan B lagi sebanyak 3. 3 selitan B akan dimasuki oleh 3 atom logam yang masuk pada lapisan B. Terus berulang. Susunan ini sangat rapat, yang mana disebut dengan susunan rapat heksagonal atau biasa disingkat HCP. Apakah ini yang sesungguhnya Mi di dalam kehidupan tersusunnya logam? Secara molekuler, beginilah logam terbentuk. Apakah semua logam seperti ini? Jawabannya tidak, karena kita baru sekarang berkenalan dengan satu, yaitu susunan rapat heksagonal. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Karena saya tidak mendapati muka-muka ini, saya tutup tadi. Apakah ada pertanyaan atau sudah cukup bingung atau cukup mengalami ngantuisasi dengan informasi yang susah digambarkan? Ada pertanyaan, Nak? Saya, Mi. Ya, silakan. Siapa yang bertanya ini? Nggak ada mukanya. Fajri, Mi. Oke, Fajri. Mi, kalau palu dengan yang ditempa itu, Mi, apakah palunya itu juga memang terbuat dari bahan yang lebih keras daripada yang ditempa atau bagaimana, Mi? Kalau palu itu besi ya, besi baja yang mana kalau palu itu dia komponennya yang kuat ya. Jadi tentu saja palu akan lebih kuat dibandingkan yang ditempa. Jadi kenapa yang ditempa di situ bisa menipis, bisa terbentuk begitu? Sebelum ditempa kan dipanaskan tuh. Kalau dipanaskan maka kristalnya akan kan secara sifat fisika kalau dipanaskan bagaimana, Anas? Memuai. Memuai ya. Kalau memuai berarti atom-atomnya kan meregang tuh. Meregangnya kerennya logam itu tidak lepas satu-satu, tidak. Jadi dia perlapisan. Jadi kalau dia meregang, ini kan menjauh tuh. Dia lepasnya tidak per satu-satu butir molekul logam, tidak. Dia perlapisan. Makanya dia bisa ditempa dan dia tidak patah, tidak retak. Berarti yang ditempa itu tidak bakal lebih keras dari palu, Mi? Secara logika otomatis yang dipakai untuk menempa lebih kuat daripada yang ditempa. Begitu. Ya. Jadi kerennya logam itu di situ, jadi dia tidak lepas per atomnya begitu ya, karena dia terdilokalisasi begitu ya. Seingat saya sudah jelaskan bagaimana itu proton ion positif itu tersusun dengan rapinya dan dikelilingi oleh lautan elektron di luarnya. Dan proses bergesernya dia per lapisan zret begitu. Makanya yang muncul itu bukan si pisaunya itu patah, tapi yang muncul pisaunya adalah tumpul begitu ya. Dan pada saat pisau tumpul bisa diasah begitu. Dengan treatment itu akan ada tahapan ujungnya akan menipis kembali begitu ya bahasanya, dan bisa tajam kembali begitu. Makanya katanya kamu biar tambah pinter harus belajar terus, diasah terus ya begitu ya, biar semakin tajam. Katanya begitu sih. Tapi secara molekuler begini tahapannya. Jadi kalau secara fisikanya itu dibahasnya adalah terkait dengan pemuaiannya dan seterusnya. Kalau dari kimianya, efek muain itu secara molekulernya bagaimana? Oh, ternyata terjadi pergeseran yang keren, yaitu dia pertahap, perlapisan. Ternyata lapisannya begini, ini kalau diambil percuilnya. Perbagiannya begitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat 3 ini kan sebenarnya 3 dari sini. Yang bisa memasuki selitan B. Selitan B karena yang masuk 3 tadi, A3 ini kalau dilihat itu adalah bagian dari lapisan B. Yang mana nanti selitannya yang bagian B ini adalah punya selitan A ditempeli oleh bagian dari atom yang lapisan A. Seret nempel begitu ya. Jadi ini selitan B-nya lagi dimasuki oleh lapisan B dan seterusnya sampai terbentuk logam yang keras. Karena rapatnya itulah jadi dia berat.
Jadi tadi dibahas, kenapa sih di situ non logam dengan logam? Logamnya ukurannya sama tuh dengan non logam, tapi kok non logam itu ringan, begitu logamnya berat. Salah satu alasannya adalah secara molekuler begini ini dia susunannya. Apalagi nanti kalau dia penyusunan baja ya, alloy itu, oh itu keren itu. Jadi logam dengan macam-macam bentuk susunan kristal digabung, dirangkai sampai terbentuk baja itu macam-macam susunannya. Kenapa dia kuat? Kuatnya basa itu kan macam-macam ya. Ada yang kuat tahan panas, ada yang kuat tahan korosi, ada yang di situ kuat mengkilap dan seterusnya. Itu awal asbabun nuzulnya pakai begini ini untuk lap kristal-kristalnya. Nah, jadi yang pertama ini adalah susunan rapat heksagonal. Pertama, diingat-ingat. Memangnya masih banyak, tunggulah. Nah, sekarang kita membahas tentang selitannya. Selitannya, ingat-ingat ya, ini selitan yang di lapisan A, ada B, BB, yang dimasuki logam ya. Itu dimasuki oleh lapisan yang kedua, lapisan B yang punya selitan A. Ternyata kalau kita ambil secuilnya lagi, iyalah. Jadi kalau kita ambil satu tempat selitan, jadi kamu bisa di sini, kamu bisa lihat, tempat ada disebut tempat selitan tetrahedral dan ada tempat selitan oktahedral. Maksudnya kalau tempat selitan tetrahedral kamu bisa lihat ini. Ini kira-kira siapa yang nempel di sini ini? Tempat selitan oktahedral terbentuk dari 3 atom pada lapisan A dan 3 atom pada lapisan B. Seperti gambar 1.7. Volume tempat A, selitannya, masa sini terputus sih? Enggak sih. Nah, jadi kalau kita lihat 3 dengan 3, ini maksudnya adalah ini. Jadi kalau kita ambil 3, ditempeli 3, kalau kita ambil 3, ditempeli 3,